Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini saya Ahmad Fauzan dan saya Wahid Arifuddin kembali lagi dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, pagi hari ini rekan Fauzan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan rekan Wahid juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat juga ini rekan Fauzan. Bisa membersamai pemirsa yang ada di rumah dengan menghadirkan berbagai informasi terkini yang sudah disiapkan oleh redaksi, insya Allah. Dan yang terpenting, pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya rekan Fauzan. Betul sekali, karena itu merupakan bagian nikmat yang harus selalu kita syukuri, nikmat sehat. Ya, dan nanti kita bisa gunakan sehat ini untuk mengoptimalkan ibadah juga ini ya rekan Fauzan. Karena nikmat sehat yang sudah Allah berikan, kita harus memaksimalkannya untuk kebaikan juga. Jangan digunakan malah dengan hal-hal yang kurang baik. Wah, jangan digunakan dengan hal-hal yang negatif, karena waktu akan terus berjalan. Akan terus berjalan dan pada akhirnya ada finish, selesai. Yang namanya kesehatan ini memang sangat berharga, apalagi salah satu bentuk syukur kita memang dengan beribadah. Kalau kita tidak menggunakannya dalam beribadah, otomatis kita bisa dianggap tidak bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Bentuknya berarti kufur kebalikannya, kufur nikmat. Jangan sampai kita semuanya kufur nikmat dengan tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di pagi hari ini sudah kita persiapkan berbagai informasi, dan yang menjadi catatan kita bisa kita lihat bagaimana fenomena penegakan hukum yang ada di Indonesia, terutama kesadaran hukum di Indonesia, baik itu dari masyarakat maupun juga aparat dan lain sebagainya, harus tahu dan paham atas kesadaran hukum ini. Dan ternyata tidak semuanya permasalahan hukum diselesaikan di pengadilan. Ternyata ada bagian yang dimana bisa diselesaikan di luar pengadilan. Saya sebenarnya juga termasuk orang yang masih awam dengan hukum ya kan Fauzan. Kalau kita melihat yang namanya hukum itu kadang yang namanya masalah harus nanti dibawa ke pengadilan, semua harus diselesaikan oleh jaksa, mungkin minimal kita lapor dulu lah itu ya. Ternyata kita itu sebenarnya kalau yang namanya hukum di lingkungan masyarakat itu sudah banyak bermunculan dan mungkin sudah sudah membudaya nilai-nilai dan norma-norma sebenarnya itu ya rekan Fauzan. Adanya mediasi, ngobrol dulu lah, jangan tiba-tiba kok langsung dilaporkan, kan kadang kita miss-nya di situ ya rekan Fauzan. Saling melaporkan, justru itu akan menjadi PR yang teramat banyak bagi para penegak hukum ya. Apalagi mungkin masalah sepele seperti halnya mungkin ayam lah ya masuk ke halaman rumah kita jadi rame gitu kan. Itu kan sebenarnya nilai-nilai penyelesaian permasalahan bisa diselesaikan dengan budaya, dengan adat istiadat, dengan kebersamaan, dengan musyawarah, mufakat. Itu sebenarnya sudah selesai di luar pengadilan. Kalaupun toh nanti sampai ke pengadilan, itu merupakan permasalahan-permasalahan yang krusial, permasalahan yang berat begitu. Baik, kalau yang namanya kita bermasyarakat tentu pasti ada perbedaannya. Maksudnya pendapat antara rekan Fauzan dan saya ini pasti juga ada bedanya. Makanya ketika ada istilahnya perselisihan, ya kita ada orang lain yang menjadi penengah, dan tentu sebenarnya itu sudah termasuk hukum ya sebenarnya rekan Fauzan ya. Dan disepakati. Ini ada kaitannya dengan informasi yang kita hadirkan. Guna menyelesaikan masalah di luar pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah menggelar acara temu sadar hukum untuk masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah menggelar sosialisasi bagi masyarakat Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dalam acara Temu Sadar Hukum. Menurut Dr. Agus Winoto SH, MKN, selaku penyuluh mengatakan, maksud dari pertemuan ini agar masyarakat dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi dengan perangkat atau tanpa melalui jalur litigasi.
agar masyarakat itu menyelesaikan suatu perkara tidak harus lewat pengadilan atau setiap ada kasus harus laporan ke polisi, tapi harus bisa diselesaikan lebih dulu lewat jalur mediasi ataupun jalur di luar pengadilan atau non-litigasi. Pihaknya menambahkan, kegiatan ini juga sebagai upaya pengurangan meningkatnya penghuni lapas dan masyarakat dapat menyelesaikan perkara dengan mudah. Sementara itu, Marsum, peserta kegiatan berharap dengan temu sadar hukum ini, masyarakat di wilayahnya tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Masyarakat Pengkol, semua elemen, entah itu perangkat, entah itu BPD, entah itu RT RW dan masyarakat umumnya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran tentang hukum dan tidak mudah membawa semua permasalahan ke jalur hukum, kecuali benar-benar dibutuhkan. Kontributor Gerobokan Jawa Tengah Sentot Nugroho, MTA TV. Ya. Nah itu dia. Nah, kita bisa menggunakan jalur mediasi dulu, jangan langsung ujuk-ujuk bahasanya dilaporkan ke pengadilan ya rekan Fauzan ya. Ya, akan muncul banyak sekali permasalahan kalau semuanya diselesaikan dengan di jalur hukum ya. Nanti tidak akan terselesaikan juga. Oleh karena itu lebih mengawali bagaimana upaya untuk rembukan bersama, dialog bersama, mediasi dan lain sebagainya. Ini perlu kita garis bawahi bahwasanya ini ya mungkin bukan sesuatu yang berat itu ya rekan Fauzan. Mungkin ada semisal halnya cuma istilahnya perbedaan pendapat yang tidak signifikan ya jangan langsung dibawa ke hukum. Kemudian kalau ada permasalahan yang mungkin kiranya hanya cekcok sedikit ya coba dimusyawarahkan dulu ya. Jangan diselesaikan baik-baik. Kalau semisal kan juga belum lama ini banyak sekali permasalahan terkait dengan mungkin warisan ya. Padahal itu kan masih saudara kandung gitu ya. Saudara kandung. Jangan dipermasalahkan. Nah, coba itu dimusyawarahkan dulu, dibicarakan baik-baik dulu ya rekan Fauzan ya. Di luar hukum begitu. Kecuali kalau memang permasalahan berat, sudah kompleks. Hukum perdana, hukum pidana maupun hukum perdata. Nah, silakan saja dengan lawyer dan lain sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan hukum, tetap untuk mencari keadilan. Ya, itu dia. Baik, ini tadi berita tentang hukum ya rekan Fauzan. Selanjutnya kita akan sampaikan informasi di salah satu wilayah di Karanganyar, lebih tepatnya di Kebak Keramat. Itu kemarin kita dapat info warga di sana membangun gedung pengajian baru ini rekan Fauzan. Ini ternyata MTA di Karanganyar terus berbenah, kemudian terus membangun fasilitas terutama untuk pembangunan gedung pengajian ya. Tujuannya pasti untuk memperlancar dakwah ini rekan Fauzan ya. Dengan gedung yang representatif, bagus, fasilitas lengkap, memadai, dan tentu itu nanti timbal baiknya dakwahnya pasti akan berjalan dengan lancar itu. Insya Allah demikian. Dan juga bisa diikuti oleh majelis yang lain di tempat-tempat yang lain, cabang ataupun perwakilan seluruh Indonesia. Yang namanya membangun itu juga tidak harus istilahnya langsung 100% jadi ya, proses bertahap dulu, nggak apa-apa ya. Yang penting kita istilahnya punya planning, rencana ya. Dan ada goal. Nah itu dia. Kedepannya itu sudah jelas tujuan kita berdiri gedung majelis untuk bisa dimanfaatkan untuk pengajian. Ya, baik, saya sampaikan ini rekan Fauzan informasinya. Perkembangan dakwah MTA diharapkan menjadi percontohan bagi masyarakat sekitar. Seperti pada pembangunan gedung majelis di Kebak Keramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Di pagi yang cerah, warga MTA Cabang Kebak Keramat 4 antusias melaksanakan kegiatan pembangunan gedung pengajian. Kegiatan yang telah berlangsung selama 4 pekan ini melaksanakan tahap pengecoran lantai 2 pada Selasa lalu. Menurut Ketua MTA Cabang Kebak Keramat 4, luas tanah yang dimiliki 541 meter persegi dan direncanakan akan dibangun keseluruhan secara bertahap oleh warga cabang dibantu anggota Satgas, relawan, dan Bankom. Di atas tanah seluas 541 meter persegi dan luas bangunan untuk aulanya 10 kali 15 meter dan untuk kantor, teras sama ruang nambar, ruang tamu ini 5 kali 15 meter. Sementara itu, masyarakat sekitar lokasi pembangunan gedung pengajian merasa yakin kedatangan MTA akan membawa kebaikan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Nglaroh, Tito Rizdi Hafidianto SPD, saat pembangunan berlangsung.
Kami selaku pemangku wilayah beserta Bapak RW, Bapak RT dan tokoh masyarakat lainnya meyakinkan kepada masyarakat Dusun Ngaroh bahwasanya apabila nanti ada pembangunan, Pak, insya Allah tidak akan membuat masalah. Karena apa? Kami yakin orang-orang MTA, terutama yang ada di Ngaroh sini itu ada. Itu saya sendiri selaku pemangku wilayah bersaksi bahwa semuanya itu baik. Diharapkan kehadiran Majelis Tafsir Al-Quran di wilayah Karanganyar juga dapat dijadikan contoh kebaikan bagi masyarakat setempat. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Suparno, MTA TV. Ya, itu dia pembangunan gedung pengajian Majelis Tafsir Al-Quran cabang Kebak Keramat 4 ini. Kebak Keramat 4 ya, sudah ada 4 ya Kebak Keramat. Iya, 4 ya, ya. Saya pernah ke Kebak Keramat 1, belum tahu kalau di sana terus berkembang ya. Ternyata sudah sampai 4 sudah 4 ini. ya. Dan alhamdulillah informasi ini di Kabupaten Karanganyar memang keberadaan MTA cukup bagus, banyak warga yang sudah bergabung di sana, dan semoga ini nanti juga bisa menyebar ke daerah-daerah lain. Daerah-daerah yang lain. Dan tentunya niatan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Cerdas agamanya, kemudian juga cerdas pendidikannya dengan adanya kajian Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan kontribusi kita untuk membangun bangsa, insya Allah. Tadi ada sedikit hal yang saya soroti ini, rekan Fauzan, terkait dengan pembangunan tadi. Pemangku desa, perangkat desa itu menyambut baik dan memberikan informasi kepada masyarakat di sana bahwasanya dengan berdirinya MTA tadi tidak akan mengganggu, tidak ada masalah yang akan ditimbulkan dengan adanya pembangunan gedung majelis itu. Justru menjadi bagian dari solusi, menjadi solusi di mana dengan adanya kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran, dengan kegiatan sosialnya dan lain sebagainya, ini bisa berkontribusi semakin menyemarakkan kampung yang ada Majelis Tafsir Al-Quran. Insya Allah warga MTA itu tidak menjadi orang yang membuat masalah ya, rekan Fauzan. Karena kita semua sudah dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah demikian. Pasti akhlaknya dan budi pekertinya insya Allah baik insya Allah terjaga begitu ya. Karena setiap harinya, setiap waktunya kita selalu di-upgrade dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kapasitas seorang muslim harus terus ditingkatkan begitu harus terus meningkat. Tidak hanya sebagai seorang muslim, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat pun juga harus mengupgrade ilmu dan kemampuannya. Ilmu sosialnya ya. Betul. Dalam lingkungan. Terus berjalannya waktu kalau kita tidak mengupgrade ilmu pengetahuan kita ataupun juga ilmu ruhaniyah kita, kita akan terus tergilas oleh zaman. Baik. Dalam hal ini tentu yang namanya peningkatan kemampuan diri, kapasitas itu bukan hanya dilakukan orang-orang yang ingin meningkatkan keterampilannya dalam mungkin yang berpendidikan ya, rekan Fauzan. Tapi kita semua harus selalu meningkatkan ya, rekan Fauzan. Harus mengupgrade karena setiap waktu berjalan di situ harus tambah ilmu tuh. Kalau enggak kita akan jadi rugi. Berarti jangan apapun bidangnya. Nyaman ya, jangan mageran, keluar dari zona nyaman itu ya. Keluar dari zona nyaman, jangan jadi orang yang sekian menerima. Berarti harus punya target-target supaya kemampuan kita selalu meningkat, utamanya dalam hal mungkin akhirat itu yang paling penting. Yang paling penting. Goal kita ya surga. Nah, itu dia. Tujuan kita surga. Misinya lewat dunia-dunia itu ya, rekan Fauzan ya, dunia. Baik. Karena nggak mungkin kita beramal di akhirat, karena amal nggak mungkin kita di akhirat sudah nggak laku sholat kita. Sholat berlaku ya hanya di dunia saja. Baik, untuk halnya meningkatkan kapasitas ini salah satu perguruan tinggi di Solo, Universitas 11 Maret Surakarta, informasinya sedang melaksanakan kegiatan capacity building ya, rekan Fauzan. Betul. Ini dalam rangka Disnatalis ke-47, Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret menggelar kegiatan capacity building untuk prajurit TNI di jajaran Korem 074 Waras Tratama Surakarta. Kegiatan capacity building dari Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS bertempat di Aula Korem 074 Waras Tratama Surakarta pada Selasa pagi. Lebih dari 200 prajurit TNI mengikuti kegiatan ini dengan berbagai materi, diantaranya literasi digital,
literasi keuangan, literasi media public speaking, serta komunikasi nonverbal dan wawasan gender atau anti kekerasan seksual. Komandan Korem 074 Waras Tratama dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diikuti seluruh jajaran Kodim se-Solo Raya guna memberikan pengetahuan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Ini kita hadirkan seluruh perwakilan dari 7 Kodim yang ada di wilayah Kota Solo. Ada perwira, bintara, tamtama. Kami kemarin sudah memilih mana saja yang menjadi hotspot di Kota Solo ini, sehingga harapannya dengan capacity building ini bisa memberikan pembekalan pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Dari materi-materi yang sudah direncanakan, yaitu antara lain etika dan komunikasi nonverbal, kemudian literasi digital, ada literasi media dan gender, serta anti kekerasan seksual. Ini saya pikir suatu hal yang sangat penting bagi kita semua prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di lapangan. Rektor UNS Profesor Dr. Jamal Wiwoho menyambut baik kegiatan ini karena berbeda dengan kegiatan lainnya. Capacity building ini kan luar biasa ya. Tema yang diambil 4 kegiatan ini sangat berbeda kalau saya lihat dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Berbekal ilmu yang diperoleh, para prajurit TNI diharapkan semakin lancar dalam menjalankan tugas, serta bersemangat untuk terus menambah keterampilan dan ilmu di segala bidang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, baik. Ternyata yang ditingkatkan kemampuannya adalah prajurit TNI. Prajurit TNI. Orang yang sudah memiliki bekal basicnya cukup bagus, ternyata masih selalu meningkatkan kapasitasnya. Karena setiap waktu permasalahan akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Beda ya. Jadi saat kita menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang sudah tidak elegan karena cara-cara lama ya, itu juga akan menjadi permasalahan baru. Oleh karena itu dengan menghadapi permasalahan baru itu kita persiapkan dengan solusi-solusi yang baru. Berarti bisa jadi juga. Mungkin metodenya metode baru ya. Iya, metode basic baru. Ilmunya Betul. Itu sebenarnya mungkin sama, tapi karena dengan metode baru karena adanya permasalahan yang saat ini dihadapi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan beda. Zaman dahulu permasalahannya seperti itu, kemudian zaman sekarang permasalahan seperti ini, otomatis pendekatannya harus berbeda, menyelesaikan cari solusinya juga berbeda. Ya, baik, Rekan Fauzan. Baik. Belum lama ini kemarin kita sedikit dapat kabar duka ya. Gunung di dekat Solo itu Gunung Merapi. Gunung Merapi sedang mengalami erupsi ya. Erupsi vulkanik gitu ya, gunung vulkanik yang masih aktif di Indonesia. Makanya warga yang ada di sana itu selalu waspada karena setiap saat mungkin nanti gunungnya bisa aktif kembali. Betul. Dan tentu ini menjadi perhatian kita semua ya, Rekan Fauzan. Dan alhamdulillah dengan adanya kemarin bencana itu, orang-orang di sekitar Solo, utamanya di Jawa Tengah, bergotong royong membantu dan selalu menyalurkan apa yang dia miliki untuk warga yang ada di sana. Iya, karena kesiapsiagaan bencana harus terus ditingkatkan, terutama daerah-daerah ataupun wilayah yang berdekatan dengan gunung berapi, terutama Merapi kalau di Solo dan Yogyakarta ya. Ini harus kesiapsiagaan karena kita tidak tahu kapan meletusnya Merapi, erupsinya Merapi akan meletus kapan, kita tidak pernah tahu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah kewaspadaan. Baik, termasuk juga yang dilakukan oleh PMI Kota Surakarta guna melakukan asesmen dan membantu warga terdampak erupsi Merapi pada Sabtu lalu. PMI Kota Surakarta kirimkan relawan dan 2 truk tangki air untuk membersihkan abu vulkanik. Relawan dan 2 unit mobil tangki air dari PMI Kota Surakarta ini akan ditempatkan di Desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurut Sekretaris PMI Kota Surakarta, pemberangkatan relawan dan 2 unit mobil tangki dengan kapasitas 5.000 liter ini untuk membantu masyarakat membersihkan berbagai fasilitas umum dari abu vulkanik. Untuk membersihkan tempat-tempat yang untuk tempat-tempat umum seperti masjid, sekolah, juga jalan-jalan yang tertutup abu vulkanik
dibersihkan karena kegiatan agar bisa kembali berjalan normal. Tentunya setelah kita mendengar itu, dengan truk tangki yang ada dari beberapa institusi, dibutuhkan beberapa lagi. Kami mengirimkan hari ini 2 truk tangki sambil memonitor kalau memang diperlukan kami masih ada 2 unit lagi. Sebelumnya, PMI Kota Surakarta mengirimkan 7 orang relawan guna membantu warga di lokasi bencana. Adanya bantuan ini diharapkan dapat mempercepat masyarakat kembali melakukan aktivitas dengan normal. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, baik. Semoga dengan datangnya truk tangki air tadi ke lokasi bencana bisa menjadi salah satu solusi warga di sana, karena dengan adanya erupsi Gunung Merapi, pasti abunya itu menutupi rumah, jalanan itu. Semoga bisa dibersihkan dengan tangki air. Segera bisa dibersihkan. Kalau tidak segera dibersihkan, itu juga nantinya bisa menjadi bencana baru, yaitu penyakit. Ya, itu dia. Karena abunya itu bisa mempengaruhi pernafasan. Betul. Ke mata juga bisa. Ke mata juga pedes bisa. Jadi tidak hanya kehidupan yang pedas ya, tapi ke mata juga bisa pedas. Baik. Ini merupakan kontribusi dari PMI dan mudah-mudahan redam ya untuk erupsi Gunung Merapi, karena memang itu sudah waktunya meletus ya. Sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan adalah persiapan. Kalaupun toh terjadi bencana, kita saling membantu satu sama lain. Harus saling membantu, rekan Fauzan. Ya, karena kita semua sebenarnya mungkin kalau saya melihat sudah berpengalaman kalau yang dengan namanya gunung meletus. Sejak dulu kita sudah ketahui bahwasannya di Indonesia itu merupakan jalur ring of fire, gunung berapinya banyak, dan sudah sering juga kita kena bencana. Tapi kadang kewaspadaan kita, kesiapan kita menghadapi itu masih kurang. Padahal sudah sering ini. Atau malah justru acuh tak acuh. Semoga tidak ya. Jangan sampai, makanya kita selalu mengedukasi dengan media-media seperti ini, baik radio maupun televisi. Kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Kesadaran arti pentingnya punya ilmu terkait dengan kesiapsiagaan bencana, apapun bencananya. Apapun bencananya. Ya, semoga ini nanti bisa memotivasi para pemirsa. Dan kita mau ngopi dulu, rekan Fauzan. Kita ngopi dulu. Rehat sejenak ya pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Hadir setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 10. Kami hadirkan berbagai informasi terkait dengan kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, baik rekan Fauzan. Hari Kamis ini tidak terasa hamin 7 hari. Kita memasuki bulan Ramadan ya ternyata. Suasana aura-aura nafar ini sudah mulai dibicarakan banyak keluarga. Salah satu kegiatan jihad kita ya, mengikuti kegiatan nafar. Dan memang saat ini nafar menjadi prioritas kita semua untuk bisa semaksimal untuk kita ikuti ya rekan Fauzan. Iya, karena itu memang program yang direncanakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Kita sengkuyung bersama dengan ikut serta mengikuti kegiatan nafar Ramadan. Rekan Fauzan sudah daftar ini? Insya Allah sudah terdaftar. Nanti kita di Semarang bagi pemirsa yang ingin bertemu jumpa fans. Di Semarang ya rekan Fauzan ya nanti. Iya, di Semarang insya Allah. Mencoba agak ke sana begitu supaya nanti ada referensi yang menarik di sana untuk dijadikan narasumber. Baik, untuk para pemirsa yang belum mendaftar, ini semoga bisa segera menghubungi IT cabangnya untuk mendaftarkan dirinya. Karena teknik pendaftaran ternyata tahun ini agak sedikit berbeda, karena lebih mengandalkan kita menggunakan IT. Ya, perkembangan teknologi harus kita ikuti, dan ternyata alhamdulillah untuk pendaftaran naftar tahun ini sudah semua menggunakan teknologi yang terkini ya, Kak Fauzan. Di mana tempat nafar yang tersedia kita sudah tahu, di daerah mana tersedia dan periode berapa kita sudah tahu. Sudah penuh apa belum itu yang penting. Penuh atau belum itu juga sudah
bisa kita lihat secara online begitu. Kita di sini sudah bisa melihat nanti berarti tujuan kita, wah semisal ke Semarang, wah sudah penuh semua ini. Sudah penuh, berarti kita bergeser kemana? Begitu. Ya. Baik, hari ini kita akan dapatkan informasi lebih detail terkait dengan kegiatan Nafar ini dan utamanya terkait dengan perkembangan pendaftaran dari Nafar tahun 2023 bersama dengan Ketua Panitia Nafar Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu beliau Ustadz Suprapto. Coba kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Kabar baik, sehat selalu. Kelihatan segar di pagi hari ini, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Baik. Di saat ini posisi di pondok pesantren, Ustadz? Betul, ada di pondok ini karena suasana sedang pada ujian tengah semester. Dan kami posisi sedang di kantor bawah ya. Semoga ujiannya untuk santri bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ini, Ustadz. Iya. Ya, baik Ustadz, berkait dengan Nafar ini untuk tahun 2023, seperti halnya pengantar kami tadi, pendaftaran sudah secara online ya sekarang, Ustadz? Baik, betul. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini untuk kita mengoptimalkan kembali apa yang sebenarnya sudah dirintis ketika masa pandemi, di mana kemudian baik kegiatan pengajian, ke Nafar yang kita pada waktu pandemi juga memanfaatkan sebagian dengan pola ini, kita kuatkan, apalagi peran pemuda dan juga tim IT yang mensupport kita, alhamdulillah lumayan luar biasa dedikasinya, dan kami sungguh berikan apresiasi dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada beliau yang memang anak muda tapi kemudian mendedikasikan luar biasa. Sehingga di tahun ini kita sebenarnya lebih berharap kepada agar kegiatan yang sudah terbiasa, agak biasa ini tiap tahun ada itu tidak mengesankan kredit gitu ya. Kredit itu karena kasarnya kok ada sebagian ya, di angka 200 sampai 250 setiap periode kok agak kurang nyaman dilihat, kesannya kok baru pada daftar, pindah-pindah tempat dan sebagainya. Sehingga kami berharap dengan ini semuanya sudah tahu di mana ditempatkan, karena memang kita melibatkan hampir seluruh pemuda-pemuda di cabang perwakilan masing-masing untuk menjadi operator IT-nya. Kami kemarin di Zoom hampir menyentuh angka 1.000 ya untuk para operator IT, sehingga kita kalau misalnya sekarang data real time-nya sudah 4.627 per menit tadi yang sebelum kita online ini atau on air ini, maka sebenarnya memasukkan saudara-saudara kita itu mudah harusnya, tetapi ketika kemudian terkunci oleh jumlah maksimal, kemudian ada maksimal di percabang 2-3 orang, dan yang khususnya juga ada kemarin dari batas walaupun sekarang kita open lagi, itu menjadi apa yang disampaikan Mas Son tadi, ketika di sini sudah penuh, kita bisa bergeser ke tempat lain. Ini menjadi satu challenge bagi kita untuk apakah ketika panitia pusat sudah memberikan satu edukasi kepada seluruh warga, itu tetap pelazimi. Artinya apa? Ketika sudah ditempatkan di sana kan sudah nyaman. Oh, saya tahu di sana, nanti temannya saya siapa saja, karena semuanya bisa diakses. Diakses di Nafar ya, websitenya nafar.nta.org.id. Nanti kita muncul di sana ada periode 1, periode 2, periode 3, tempat persediaan Nafar, dan login untuk operator-operator IT masing-masing cabang perwakilan. Ini sebagai gambaran awal. Pada tahun ini memang dengan edukasi untuk pendaftaran, walaupun tentu masih beberapa perlu ada kebijakan. Contoh misalnya bagaimana ketika kita menempatkan 300-an orang ya, 300-an orang yang dari SMA, tentu tidak mungkin kalau hanya cuma 2 ya, mesti ada yang 4, ada yang 6, lalu cabang misalnya, karena tentu anak-anak kita tidak semuanya bisa kita bawa ditempatkan ke yang jauh, dari Solo Raya dan sekitarnya lah. Nah, ini beberapa kali kemudian namanya IT tentu behind device itu yang kemudian ada kebijakan dan kebijaksanaan ya, kebijaksanaan untuk memberikan satu kebijakannya
pada prinsipnya setiap keluarga MTA diberikan kesempatan untuk bisa nafar, dan sampai dengan ITD malah lebih rumit. Harusnya sangat mudah, lebih mudah dan dimudahkan. Itu yang kemudian menjadi semangat. Ini kan di awal pembicaraan ini. Ya, baik. Dengan adanya bantuan dari tim IT cabang ini tentu membantu panitia pusat ketika pendistribusian peserta ini ya, Ustadz ya. Betul. Ya. Jadi sebelum 2 tahun ini ya, kalau kemarin kan kita masih sekupnya di masing-masing perwakilan ya, dan insya Allah juga sama. Itu menjadikan kami ide bahwa sebenarnya kita kan sedang menempatkan warga kita dengan harapan mereka. Kemudian kita open seluruh tempat. Kemudian kita juga sedang mengelola warga kita itu yang nafar berapa. Nanti ketika jejak digital ini ada, itu kita nanti mudah. Orang yang terbiasa nafar akan semakin seperti apa, ketawaduannya, kemudian rasa kemajelisannya. Yang belum diberikan kesempatan nafar akan terinspirasi. Kita bareng-bareng ya melihat bulan Ramadan, kemudian kita diperkenankan oleh majelis berkunjung ke tempat-tempat cabang perwakilan yang sudah ada saudara-saudara kita sana, sehingga nanti tawasul bil haq, tawasul bil sobernya itu menjadi sangat lebih kuat lagi karena sudah sama-sama satu keluarga betul dalam satu akidah yang sama, kemudian dalam satu majelis lembaga dakwah yang sama, sehingga menjadi tidak ada yang sekat kemudian ketika kita negur ya Senin, ketika kita negur kita ikhlas, kebersamaan dibangun di majelis ini sudah terbiasa, ini dimanapun menjadi terbiasa. Kita ketemu di manapun ya, disapa, kemudian wah dia warga perwakilan mana itu, kita sudah kesannya lebih saudara kandung sendiri ketika saudara kandung. Boleh jadi jarang ketemu dengan kita, kemudian mungkin di wilayah yang lain kegiatan dakwahnya. Kira-kira. Baik Ustadz, berkaitan dengan pendaftaran ini kemarin ada sedikit berita-berita berseliweran di luar sana bahwasanya cabang yang tidak memiliki atau belum bisa ada tim IT-nya tidak bisa digunakan untuk nafar itu ya Ustadz. Apakah benar itu berita-berita itu? Tidak begitu. Jadi kan begini, pada prinsipnya seluruh cabang itu boleh mengusulkan tempat nafar. Yang kedua, yang memverifikasi itu kan perwakilan. Artinya kita sepakat bahwa kita jangan asal pengen di tempat nafar. Contoh, ada binaan sudah punya majelis ya, sudah punya majelis. Tapi kan namanya binaan kan belum resmi. Bagaimana kemudian jadi tempat nafar? Kalau ada apa-apa, pusat menyentuh kesananya agak berat karena memang belajar balik ketika kaitannya hukum ya. Kalau misalnya kaitannya hal-hal yang urusan, saya kira tidak berbincang masalah binaan hukum ya. Artinya maksud kami itu sebenarnya tata kelola saja. Yang kedua, ketika cabang belum bisa menjadi tempat nafar, maka cabang itu kan punya hak untuk pergi nafar. Sehingga ketika pergi nafar kan siapa yang nanti mendaftar kami. Maka butuh tadi memang penanggung jawabnya adalah pengurus cabang atau perwakilan. Cuma kan dibantu oleh pemudanya, oleh tim IT-nya. Sebenarnya begitu, bukan kemudian ketika belum tidak bisa ditempati, bukan begitu. Tetapi memang mungkin dari perwakilan belum, maka mungkin tidak dari sisi sarpras dan sebagainya. Atau tadi memang ya belum resmi, ya belum. Tapi bukan kaitannya dengan operator sebenarnya. Nah kebijakan kami jangan sampai kesempatan ini hilang gara-gara hal yang sifatnya teknis saja dan bisa dibantu kan dengan cabang lain. Ya, berarti memang ada metode yang baru ini berarti ada kelebihan dan kekurangannya begitu ya Ustaz ya? Tentunya. Karena kita kan ketika di-lock oleh sistem itu kan dengan logika kita. Kami menyampaikan kepada yang membuat program, Mas Gigi dan tim ya, dari Pemuda Klaten sebagai pembuat program. Tetapi ketika kami kurang rigid menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi kendala, itu kan kemudian dibahasakan dengan logikanya boleh jadi belum masuk. Nah, sehingga mesti ada namanya kebijakan, oke kita open dulu, nanti super admin kami sebagai ketua memberikan kebijakan dan dilanjuti oleh operator
pusat. Prinsipnya jangan sampai terkendala. Ada orang pengen nafar, nah aku nafar itu tinggal ngatur aja ke cabangnya belum punya operator. Kan ada cabang yang lain, mau bisa dimasukkan, nggak masalah. Jadi prinsipnya sekali lagi jangan sampai dengan adanya alat bantu ini malah menjadi ribet dan menjadi nggak mau nafar karena nggak ada operator yang bisa. Itu jangan sampai ya. Harusnya lebih mudah, dipermudah dan mudah. Ya, karena dengan adanya sistem pendaftaran online seperti ini harusnya kan juga akan semakin mempermudah ya. Berarti ada kombinasi bagaimana pendaftaran secara online, juga nanti ada komunikasi secara langsung begitu dengan ketua cabang atau ketua perwakilan untuk bisa mendaftarkan diri begitu ya, Ustaz. Betul, karena ini jadi yang kedua, jangan sampai kemudian ada pertanyaan, kenapa kalau kita pakai online, kenapa tidak setiap orang bisa daftar sendiri-sendiri? Nah, itu yang kita batasi, itu logikanya. Jadi jangan sampai siapapun ketika membuka itu bisa mendaftarkan diri, tetapi melalui cabang. Karena harus warga MTA terdaftar kan, atau mungkin bidan, berarti bidan itu menginput ke cabang yang mana di operatornya tahu ini. Sehingga kita ketika memberangkatkan rombongan dengan surat pengantar dari pusat, itu sudah terdata memang orang-orang ini. Beliau adalah warga MTA dari cabang A, perwakilan A, B, dan sebagainya. Ya, kita memang betul-betul ketika ada sesuatu itu clear. Contoh, sekarang misalnya pakai aplikasi, kalau kemudian hack misalnya, dia bisa datang dengan nama dan sebagainya. Karena kalau cabang, nama perwakilan juga tahu, siapa yang mampu tahu, karena semuanya dengan data bisa. Tetapi sekali lagi, human being kita, kebersamaan kita, jangan sampai terhalang oleh itu. Maka dalam taarufnya clear, ada di sana surat KTP sebenarnya atau kartu tanda penduduk yang memang semuanya kami wajibkan untuk dibawa identitas itu, karena itu bagian penting dari identitas masing-masing diri. Sehingga kita berharap sekali lagi nafar yang mungkin di tahun yang periode pertama di angka hampir menyentuh nanti di 5.000-an ya, atau mungkin di 47 biasanya, 47 kita akan lihat, itu jangan sampai malah lebih crowded. Tapi harus lebih teratur, harus sudah tahu bisa di mana, koordinasinya. Ya, kemudian cabang tahu berapa yang akan dijemput, karena sudah tahu dari mana cabang-cabangnya. Kemudian yang cabang akan ditempati tahu berapa yang akan datang. Kemudian ketua cabang tahu berapa warganya yang akan keluar nafar di pertama, nanti kedua, ketiga. Sehingga semuanya menjadi satu keindahan kebersamaan yang teratur by system. Baik. Ustadz, sebagai pesan untuk para calon peserta nafar, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada mereka? Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi kami tetap berharap bahwa ini kan sebuah istihad dari majelis kita. Lembaga dakwah kita diberikan kesempatan di bulan yang penuh berkah ini untuk bisa silaturahim ke cabang-cabang lain, ke saudara kita. Di sana kemudian ada kolabul ilmi, ada materi-materi yang disampaikan oleh daerah kita. Bahkan kami di tahun ini dari pusat menambahkan 2 kali 24 jam, kira-kira begitu. Bukan 1 kali 24 jam ya. Kamis, Jumat pulang, ini sekarang Kamis datang, Sabtu pulang. Dibersamai. Ada kemudian warga senior kita yang kajian di Jumat. Sehingga suasana kebersamaan harapannya itu yang memberikan motivasi kita. Dengan keikhlasan kita, insya Allah satu kegiatan yang baik ini itu akan memberikan satu pencerahan dalam hati kita, bahwa ternyata kita harus betul-betul bersyukur sebuah lembaga dakwah yang sudah 50 tahun ini tetap Allah berikan pertolongannya karena keikhlasan para pemimpin kita, keikhlasan dari guru-guru daerah kita, keikhlasan kita untuk juga dididik, diajar, untuk juga kita sama-sama kerjakan apa yang sudah kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kami berpesan untuk tetap kita niatkan Allah, kemudian kita persiapkan yang sudah dalam tertib yang bisa diakses tertibnya, nanti jadwal segera kita susulkan, dan insya Allah semuanya dengan kebersamaan kita mohon kepada Allah diberikan kemudahan, dan kita juga senantiasa berdoa mudah-mudahan ini sebagai satu amal baik kita untuk menambah bekal kita menuju kampung abadi kita.
Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz informasinya. Mudah-mudahan lancar, sukses nafar tahun ini dan terus berkembang nantinya menjadi bagian dari kegiatan Majelis Tafsir Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi informasi terkait dengan kegiatan nafar Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2023. Semoga para pemirsa yang belum mendaftar segera mempersiapkan diri, kemudian bagi istri-istri segera untuk ngopera-opera suaminya. Itu dia. Baik, alurnya nanti silahkan datang ke cabang ya untuk pendaftaran. Kemudian nanti dilewatkan tim kalaupun IT. toh nanti tidak ada tim IT, insya Allah nanti akan dibantu oleh ketua cabang ataupun perwakilan secara langsung pendaftarannya. Ya, baik. Semoga ini nanti informasinya bisa menjadi informasi yang baik untuk para pemirsa di rumah. Kami hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. BPBD Provinsi Jawa Tengah membekali relawan dengan ilmu jurnalistik kebencanaan, menggandeng pemateri dari Biro Humas Provinsi Jawa Tengah dan MTA TV Solo. Bertempat di lantai 4 Gedung A BPBD Provinsi Jawa Tengah berlangsung acara pelatihan jurnalistik kebencanaan untuk relawan. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan. Pada sesi pertama, peserta menerima materi teknik dokumentasi kejadian bencana yang disampaikan praktisi jurnalistik dari Biro Humas Sekretariat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan materi teknik angle kamera, teknik reportase, dan teknik penulisan naskah oleh tim pemberitaan MTA TV Solo. Menurut Bergas, kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan dari para relawan untuk saling mengisi serta meningkatkan kapasitas masing-masing. Jadi bukan semata-mata harus diserahkan kepada kita saja, diserahkan kepada BPBD saja untuk meningkatkan kapasitas, tapi bagaimana sesama relawan bisa saling mengisi, dan tentunya kita memfasilitasi teman-teman kita ini, karena kita bersama-sama dengan teman-teman. Gitu. Sementara menurut Koordinator Relawan MTA M. Arif Wibowo, kehadiran relawan MTA dan MTA TV dalam pelatihan ini merupakan bentuk menjalin silaturahmi dengan sesama relawan di Jawa Tengah. Mungkin memberikan apa itu pelatihan dokumentasi di lokasi bencana, sehingga kita tidak lanjuti untuk mengingatkan, dan ini dalam rangka untuk menjalin komunikasi. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan kesempatan melakukan praktek secara langsung teknik reportase dan wawancara. Kepala Studio MTA TV Rudi Hervianto mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada relawan untuk mengirimkan hasil dokumentasinya yang memenuhi standar agar bisa ditayangkan di MTA TV. Ingin mengirimkan informasi terkait dengan kebencanaan, insya Allah ketika nanti sesuai dengan kriteria atau standarisasi yang ada di MTA TV, dipersilahkan. Insya Allah pula bahwa di situ pasti ada seleksi atau QC, apabila memenuhi kriteria itu akan kami tayangkan. Salah seorang relawan peserta pelatihan, Slamet Rulianto, menyampaikan ilmu yang diperoleh sangat bermanfaat untuk menunjang tugas-tugas dokumentasi di lapangan. Materi ini tuh justru menambah wawasan supaya bisa mengambil posisi video-video yang bagus untuk bisa ditayangkan dalam pemberitaan. Setelah pelatihan ini, para relawan yang tergabung dalam Rembuk Relawan Jateng akan menerima materi pendukung, baik materi dapur umum, manajemen posko, bantuan hidup dasar, dan berbagai materi lainnya. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Kalis, MTA TV. Baik, pemirsa, berita berikutnya. Dalam rangka meresmikan penggunaan gedung dakwah, Stikes Mambaul Ulum atau Stikesmus Surakarta mengadakan pengajian menghadirkan pimpinan pusat MTA. Beginilah suasana peresmian sekaligus pengajian di Gedung Dakwah Mambaul Ulum Surakarta pada Sabtu lalu. Dalam acara ini, panitia menyerahkan gedung kepada pengurus yayasan agar dapat dimanfaatkan oleh lembaga maupun masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Dimanfaatkan oleh lembaga khususnya, dan juga untuk kepentingan sosial keagamaan, dan juga untuk umum masyarakat yang punya acara bisa digunakan baik untuk olahraga maupun rapat-rapat atau yang sifatnya untuk kepentingan umat.
bukan untuk kepentingan politik. Nah, kita batasi untuk politik tidak. Jadi untuk yang sifatnya umum dalam arti ya mungkin rapat-rapat organisasi dan sebagainya. Sementara dalam pengajian yang diikuti Civitas Akademika Stikesmus, pimpinan pusat MTA Alustad Nur Khalid Saifullah LCM Hum menyampaikan materi tentang bekal menyambut bulan Ramadan. Jika kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini, makanya di dalam ayat itu Allah SWT dan dari tanaman khusus Allah khususkan bagi mereka yang telah menyatakan iman. Kedepan diharapkan Gedung Dakwah Mambaul Ulum Surakarta dapat menjadi sarana bagi kepentingan umat utamanya di wilayah Surakarta. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Arif Nur Rahman, MTA TV. Ya, baik. Guna mencegah abrasi di wilayah pantai Sodong, Cilacap, Jawa Tengah, relawan melakukan penanaman 3.000 bibit cemara laut dan membersihkan pantai dari sampah plastik. Relawan dan elemen masyarakat wilayah Pantai Sodong, Cilacap, Jawa Tengah bergotong royong dalam penanaman 3.000 cemara laut serta membersihkan pantai dari sampah plastik yang merusak lingkungan. Kegiatan positif ini diapresiasi oleh Kabid Kebencanaan BPBD Kabupaten Cilacap Arif Pratomo SIPMM. Mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya penanaman di sini saja, tapi di masing-masing rumah. Nah, kalau penanaman semuanya hijau, semuanya akan lestari. Intinya bahwa kita harus menjaga alam, alam akan menjaga kita. Sebagai penyelenggara kegiatan, Via Anggreni SH berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta kehijauan bumi dapat terjaga. Kita semua menjadi lebih peduli kepada lingkungan. Semoga bumi kita makin hijau, makin terpelihara. Kedepan diharapkan kegiatan ini dapat digelar di wilayah lain dan dapat mencegah kerusakan pantai dari abrasi serta sampah plastik yang mencemari lingkungan. Kontributor Cilacap, Jawa Tengah, Dedi Sunardi, MTA TV. Ya, baik. Pemirsa, demikian informasi terkait dengan kegiatan relawan ya tadi. Betul. Melakukan penanaman. Semoga ini nanti bisa menginspirasi kita semua. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan adanya relawan berkolaborasi dengan masyarakat yang lainnya. Begitu. Tidak terasa, kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami segera undur diri. Saya Ahmad Fauzan. Dan saya Wahid Arifudin. Selamat melanjutkan aktivitas Anda selanjutnya. Saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.